ya, itu sebagai pembeli ya, purchaser yang dikontrak oleh atau ditunjuk oleh pemerintah pusat dan daerah yang membayar premi untuk memberikan kemudian warga negara juga bagian mereka bayar premi ke BPJS tapi juga sebagai pengguna. Nah, ini BPJS membayar FKTP melalui kapitasi dan membayar rumah sakit melalui klaim inasi biji. Nah, ini. Jadi ini yang menjadi satu hal yang cukup kompleks karena melibatkan apa yang kita sebut sebagai pembiayaan oleh pemerintah dan pelaksanaan pemerintah antara oleh vaskes swasta dan ini oleh swasta ya. Jadi ada kotak matik 1, 2, 3, 4. Nah, yang kotak 1 adalah pelayanan yang didanai oleh pemerintah, APBN dan APBD. Kurang APBD. Kemudian juga ada semacam apa yang kita sebut sebagai pelayanan didanai oleh pemerintah APBN ini, tapi dikerjakan di vaskes swasta ya. Jadi seperti dana pemerintah itu disalurkan masuk dan digunakan oleh masyarakat di vaskes swasta, di rumah sakit swasta misalnya nih. Nah, atau yang 4 itu pelayanan di pelayanan swasta dengan dana swasta nih. Oke, jadi ini yang menarik ya. Jadi ketika melihat pembiayaan pemerintah dari dana pemerintah tadi, APBN APBD tadi, itu akan masuk pada suatu pertanyaan menarik mengenai apakah ini akan subjek untuk disebut sebagai pelayanan publik. Oke. Nah, sekarang kita melihat dulu pada situasi BPJS ya. Ini pendapatan terus pengeluaran lagi. Kita bisa melihat betapa besarnya dana yang dikelola oleh BPJS. Kalau kita lihat yang merah itu adalah cost-nya ya. Ya, ini cost-nya, dan ini adalah revenue, jadi pendapatan BPJS. Nah, kalau kita lihat, ini yang menjadi isu kunci itu memang sebagian besar pendapatan itu yang biru ini ya, revenue dari APBN dan APBD. Nah, ini memang pengeluarannya lebih tinggi dibanding pemasukan ya. Jadi makanya di BPJS itu ada defisit yang sudah berjalan lama ya. Bertahun-tahun ada defisit yang mungkin tahun ini sudah agak turun karena ada kenaikan premi dan ada pandemi COVID yang membuat jumlah yang sakit non-COVID itu turun ya, karena takut ke rumah sakit. Nah, ini yang menjadi pertanyaan menarik ya. Itu melibatkan dana yang sangat besar ya, sekitar 90 triliun ya, bukan miliar ya, ini 90 triliun ya. Nah, jadi pendapat saya itu pelayanan kesehatan yang dikelola oleh BPJS merupakan pelayanan publik yang punya risiko terkena korupsi. Tapi korupsinya, nah ini dalam pelayanan kesehatan tadi itu tidak seperti yang dulu ya. Jadi kita mempunyai korupsi yang sifatnya itu ya kayak zaman mungkin VOC itu sudah ada ya, atau zaman Belanda mata pembelian ini korupsi ya. Saya juga di Indonesia saya merangkap juga ya. Atau korupsi di mana dokternya itu melakukan suplai jus demand, membuat semacam obat-obatan yang tidak perlu untuk masyarakat ya. Nah, sekarang masuk ke suatu tadi, ketika dana BPJS yang sebagian besar dana publik tadi itu bisa terkena korupsi melalui mekanisme klaim ini berdasarkan DAC atau inasi biji yang menjadi teknik pembayaran BPJS ke rumah sakit. Nah, ini yang jadi satu hal yang menarik ya. Model pembayaran klaim selalu mengundang terjadinya fraud, dan ini di semua klaim asuransi kebakaran, klaim asuransi mobil, klaim asuransi jiwa dan sebagainya selalu terjadi kemungkinan ada fraud ya. Ya, dimana kalau kita definisi umum fraud adalah kesengajaan ya untuk melakukan kesalahan dalam kebenaran untuk tujuan mendapatkan sesuatu yang bernilai atas kerugian orang lain. Jadi ini jelas termasuk penipuan ya. Oke. Kemudian juga dari BPK juga demikian, itu perbuatan yang disengaja ya atau diniatkan untuk mendapatkan keuntungan dari posisi kepercayaan atau wewenang yang dimiliki, atau penggunaan uang atau harta dalam cara akal bulus, menipu atau cara lain tidak wajar. Jadi ini fraud secara umum ya. Nah, ini yang jadi satu isu kunci. Ketika kita melihat dalam pembiayaan di JKN, itu di mana letak fraudnya ya. Itu bisa banyak di rumah sakit, di puskesmas, di masyarakat, di pengelola JKN, di BPJS itu bisa. Namun yang sangat mencolok memang adalah fraud dalam penagihan klaim yang terjadi di rumah sakit. Jadi ini bukti di berbagai negara ini yang banyak
diawasi itu dalam penagihan klaim ini. Dan ini contohnya ya, banyak sekali batasan-batasan operasional dengan tindakan yang sangat banyak ya, lebih dari 10 pola tindakan yang berpotensi atau disebut sebagai fraud ya, karena mengandung kesengajaan untuk misalnya upcoding itu sebenarnya kode untuk klaimnya itu taruhlah untuk tindakan yang hanya 10 juta rupiah. Tapi karena ingin lebih untung dinaikkan menjadi tindakan yang klaimnya itu bisa taruhlah 15 juta rupiah. Nah ini contoh ya. Jadi upcoding atau cloning atau phantom billing, invalid bills dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu semua melihat ya bahwa ini suatu tindakan korupsi yang canggih ya. Jadi kalau markup itu atau apa ya hal-hal yang sifatnya korupsi yang kelas itu canggih lagi, dan KPK akan menangkap ya markup macam-macam itu ya. Tapi kalau seperti ini nggak gampang nih. Nah ini yang jadi masalah besar di Indonesia nanti ya, atau sekarang ini ya. Nah kelemahan yang ada saat ini di dalam konteks BPJS tadi itu memang pemerintah sendiri juga belum begitu jelas maunya apa tentang monitoring dan data ya. Data di BPJS itu belum dipakai untuk menemukan penyimpangan. Jadi tidak ada updating dan kekurangan investasi dalam hal untuk melatih investigator seperti itu ya. Kemudian juga masyarakat kurang bersuara, dan yang sangat penting di sini adalah kontrol mutu yang buruk dan juga pencegahan fraud itu belum ada secara signifikan ya. Memang ada peraturannya, tapi kita tidak mempunyai undang-undang anti fraud kesehatan. Lain dengan di Amerika Serikat yang mempunyai banyak undang-undang yang istilahnya itu memang khusus untuk pencegahan fraud ya, sehingga meningkatkan potensi fraud. Nah ini tantangan, dan klaim INA-CBC itu bisa menjadi objek fraud yang termasuk korupsi canggih ya. Tidak sebuah korupsi yang kata kutip itu biasa-biasa saja. Nah, apa akibatnya kalau tidak terkendali ya? Jadi just inefisiensi, ketidakadilan, budaya mutu yang menghilang, moral yang memburuk, menjadi penyakit yang dapat menular dan kesehatan. Jadi kalau sebuah rumah sakit atau sekelompok orang itu melakukan fraud dan tidak terdeteksi, itu yang terjadi adalah ada fenomena kampung maling ya, atau ya di satu kampung itu ada 10 orang keluarga dari satu keluarga yang proyeknya mencuri ya, tapi dari desa lain atau tempat lain. Nah, ditanya oleh teman sekampungnya, kenapa kamu bisa beli rumah bagus atau mobil ya? Dan dia jawab, ya saya dari mencuri, tapi nggak ketahuan. Nah, tapi jangan mencuri di kampung ya, mencuri di tempat lain. Dari 10% tadi itu akan menular ke 15%, 20%, nanti lama-lama hampir semua warga kampung tadi punya profesi pencuri. Nah ini menarik ya. Jadi akan membengkak ya biaya kesehatan dan sebagian oleh fraud itu. Tentunya pemetaan yang buruk, dan ini akan mengundang pihak penegak hukum untuk melakukan penindakan. Nah ini yang dipertanyakan oleh kita semua, apakah pengeluaran yang sekitar 90 triliun ini ya, ini apakah mengandung fraud atau tidak nih? Kalau dilihat bahwa ini cukup besar ya, dan kalau tidak ada fraud berarti orang Indonesia itu semuanya baik-baik semua, karena di Amerika Serikat itu 3-5% itu terkena fraud. Nah ini yang menarik ya. Jadi apa betul kita tidak ada fraud sama sekali? Karena sampai sekarang di tahun ini kita tidak pernah ada yang masuk penjara karena fraud. Nah, apakah sudah dapat dideteksi oleh penegak hukum? Nah ini masalahnya nih. Jadi penegak hukum di Indonesia itu lain dengan di Amerika Serikat yang menggunakan berbagai hukum yang jelas ya. Dan sebenarnya Indonesia itu mengimport sistem klaim BPJS dari Amerika Serikat melalui berbagai negara. Nah, import model klaim ini yang INA-CBC tadi itu ternyata belum dilengkapi dengan berbagai lembaga pengawasan seperti yang di Amerika Serikat. Di sana ada Departemen Kehakiman dan juga FBI ya, jadi serius sekali. Jadi untuk dana-dana pusat federal mereka menggunakan FBI sebagai satu investigator ya, namanya Federal Bureau of Investigator, untuk melihat apakah ada potensi-potensi dan kemungkinan fraud di rumah sakit yang menggunakan dana federal. Nah
Mereka punya ratusan personel ya, dan bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal untuk menyelidiki skema kecurangan pada program-program Medicaid, programnya pusat ya. Tapi mereka diberi tugas untuk menyelidiki kecurangan dengan orang-orang yang profesional. Karena yang dihadapi itu adalah fraud yang korupsi yang canggih ya. Dan ada berbagai sistem kontrol dengan unit-unit yang jelas di Kemenkesnya sana ya. Oke, nah ini sebuah situasi yang sangat berbeda dengan di Amerika Serikat dengan di Indonesia, di mana di sana pun dengan adanya pengawasan ketat tetap ada pelanggaran ya masih ada 3-5% dana yang terkena fraud. Dan setiap tahun ada pengumuman mengenai berapa dolar yang diselamatkan, dan setiap bulan tuh pasti ada yang masuk penjara, entah itu manajer rumah sakit ataupun dokter yang masuk penjara karena melakukan fraud yang dikerjakan selama bertahun-tahun dan kesengajaan. Oke, nah sekarang di Indonesia, nah ini menurut saya belum jelas siapa yang akan menangani dengan hukum ini. Nah, apakah KPK itu setara dengan FBI? Apakah Badan Reserse Kriminal ataukah polisi biasa? Nah ini yang sampai sekarang belum jelas, karena juga hukumnya itu masih belum ada, masih menggunakan KUHP biasa ya. Oke, nah sekarang bagaimana situasinya? Jadi selama 7 tahun ya, sejak 2014 ya, kita ada program JKN itu belum ada semacam penindakan, belum ada berita masuk pengadilan, tapi pencegahan itu banyak. Nah ini kita bisa melihat sistem pencegahan kecurangan tadi ada di berbagai tempat ya, masuk ada ya pencegahan kecurangan JKN di rumah sakit, dan ada semacam pembentukan tim oleh perintah Permenkes tahun 2015 dan sekarang ada 2019 ya. Ini semua ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu untuk pencegahan ya. Tapi ya ini yang menarik, kita belum sampai penindakan ya. Nah ini meningkatkan kemampuan semuanya untuk pencegahan, itu banyak kegiatannya. Oke ya. Ya, tim sudah terbentuk tapi kita belum tahu optimalisasinya ya. Kemudian juga melakukan upaya-upaya pencegahan kecurangan. Sudah banyak kegiatan dikerjakan, termasuk investigasi, tapi ini pun juga masih terbatas ya. Nah, investigasi yang ada dan terbukti sudah ada tindakan kecurangan, tapi ini belum ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi yang tegas, termasuk untuk masuk ke proses pengadilan. Kemudian juga sudah ada pengaduan. Nah nih, ya, sudah ada semacam tempat untuk mengadu dan sebagainya, tapi juga belum jelas apa hasilnya ya. Investigasi itu belum sampai investigasi oleh penegak hukum, ini lebih banyak dikerjakan oleh tim kecurangan fraud yang ada di BPJS ataupun di Dinas Kesehatan. Jadi ini belum sampai investigasi yang kalau di Amerika Serikat tadi selevel FBI ya, yang betul-betul canggih ya. Ini belum ya. Jadi belum ada auditor fraud dengan keterampilan khusus, itu belum ada ya. Sehingga belum diketahui kasus-kasus mana saja yang ditindaklanjuti. Ini satu isu yang menarik ya. Jadi mau dilihat yang sudah 7 tahun ya, dengan dana lebih dari 200 triliun yang sudah dipakai. Sanksinya memang baru administrasi. Nah ini teguran-teguran memang sudah ada ya, atau pemutusan hubungan kerja oleh BPJS. Ini juga ada ya. Oke ya. Nah, jadi situasinya memang pembinaan dan pengawasan ini memang belum begitu dirasakan kehadirannya ya. Jadi belum ada manfaat yang jelas. Okay. Sehingga memang sampai tahun ke-7 JKN ini belum ada penindakan fraud oleh yang berwenang. Jadi masih pencegahan. Nah ini yang tadi saya khawatirkan ya, apakah kemudian kita tidak ada selama 7 tahun ini itu tidak ada sama sekali korupsi di pelayanan publik BPJS yang melibatkan dana ratusan triliun ya. Kalau kita hitung semua mungkin lebih dari 200 triliun ya, lebih ya, 250 triliun ya. Nah, apakah 1% pun tidak ada? Nanti apakah pilihan sikap kita itu menganggap fraud nanti ada? Jadi kita sebagai bangsa semuanya itu suci semua ya, tidak ada yang nakal, tidak ada yang kriminal, atau menganggap fraud sebagai hal yang ramai, atau mengabaikan investigasi untuk penindakan. Nah ini. Jadi kembali ke data ini peta yang sangat menarik. Apakah di angka 90 triliun setiap tahun untuk pengeluaran ini, apakah tidak ada fraud ini? Nah ini
Ini yang jadi satu pertanyaan menarik ya. Oke, sehingga terakhir ya pertanyaan penting mungkin nanti untuk KPK juga ya, kapan fraud akan ditindak, dan kalau kita lihat dana yang berada di BPJS semakin meningkat nih, lebih dari 200 triliun ya, ini kurang ya, dan membutuhkan profesi baru investigator dan keinginan pemerintah untuk memberantas korupsi baru ya. Tadi mohon tadi ya, yang tiap tahunnya itu lebih dari sekarang udah 80 triliun Pak. Jadi triliun ya, jadi bukan miliar ya, 80.000 miliar ya. Nah, apakah ini akan betul-betul dilepaskan, tidak ada pengawasan sama sekali atau diawasi, tapi dengan tentunya ada investigator yang terlatih untuk menyelidiki apa-apa yang terjadi di dana cukup besar ini. Dan yang di Amerika Serikat memang terbukti diselewengkan. Oke, saya kira ini dari saya. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Saya kembalikan waktunya, Pak, dan juga sharingnya, soft share-nya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Lakso. Pak Fatur Rahman masih tersambung dengan baik. Halo. Oke, baik. Terima kasih paparan dari Prof. Lakso tadi yang menyampaikan beberapa problem layanan publik khususnya di sektor kesehatan, yang tadi soal fraud, apakah di Indonesia siapa yang berperan sebagai FBI, apakah KPK, Barreskrim, atau kepolisian biasa begitu Prof, ya, karena kita masih mengacu kepada KUHP. Berikutnya dari Ibu Farinia Pura Damayanti dari Universitas Lambung Mangkurat, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Budi. Sepertinya Pak Fatur Rahman keluar ya. Ada gangguan mungkin ya? Iya. Iya. Saya nggak bisa share screen, jadi minta tolong kawan-kawan untuk, tadi saya sudah kirim materi. Bisa. Ya. Oke. Sudah. Selamat bergabung lagi Pak Fatur. Ya, selamat bergabung. Ini jaringan di kampus lagi drop, tadi coba di channel. Siap. Oke, nggak masalah. Oke. Saya mulai. Oke, silakan Ibu Farinia. Ya, selamat siang, selamat sore semuanya, para narasumber, kawan-kawan dari KPK RI dan para peserta kegiatan pada hari ini. Jadi suatu kehormatan sekali sebenarnya untuk saya bisa satu panggung dengan bapak-bapak yang luar biasa hebatnya ini. Sampai gugup sebenarnya saya. Saya selaku akademisi mungkin di sini kebagian jatah ini bicara masalah whistleblowing, konflik kepentingan dan perilaku koruptif ya. Jadi mungkin karena juga dibatasi oleh waktu, bisa minta tolong langsung ke slide 16. Saya akan langsung mengerucutkan kepada materi tentang whistleblowing. Slide 16, oke. Karena waktunya cuma 15 menit ya. Jadi saya akan bicara langsung tentang whistleblowing ya. Oke, di sini stop. Terima kasih. Mungkin banyak di antara peserta sekalian yang sudah tahu apa itu whistleblowing ya. Tapi mungkin ada juga yang masih kurang memahami karena ini peserta dari umum ya. Apa sih itu whistleblowing dan ini kaitannya apa dengan persoalan perilaku korupsi di negara kita. Jadi kalau secara umumnya saja saya sederhanakan, whistleblowing itu tindakan yang dilakukan bisa seseorang, bisa individu atau juga beberapa orang atau beberapa karyawan yang membocorkan atau mengadukan
terjadi di perusahaan atau di organisasinya kepada pihak lain. Ya, jadi asal katanya dari whistle and blowing, ya kan. Mungkin kalau kita sering dengar blow up ya, di blow up gitu di apa? Di blow up. Jadi ketika seseorang atau beberapa orang di suatu instansi, di perusahaannya atau di tempat kerjanya atau di organisasinya melakukan aduan atau membocorkan kecurangan yang terjadi, maka itu dikatakan whistleblowing, terjadi sebuah whistleblowing, mengadukan atau membocorkan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Mengapa whistleblowing ini bisa ada? Tentu saja motivasinya agar nilai moral dari perusahaan atau organisasinya itu bisa terjaga dari kecurangan-kecurangan yang terjadi. Oke, next. Whistleblowing itu kalau secara umum saja saya ambil yang ringkasnya, bisa kita bagi menjadi dua jenis. Yang pertama, whistleblowing internal. Namanya saja sudah internal, artinya laporan ini dibuat oleh anggota atau karyawan dan dilaporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi di dalam perusahaan atau di dalam organisasi tersebut. Jadi secara internal pengaduan ini dilakukan. Nah, yang kedua, kebalikannya adalah whistleblowing eksternal. Melaporkannya tidak lagi di dalam internal perusahaan, tetapi melaporkan kecurangannya kepada pihak luar. Bisa kepada pihak berwajib, kepada masyarakat, atau kepada media. Nah, itu disebut whistleblowing eksternal. Jadi pelaporan kecurangannya tidak lagi kepada atasan, kepada pimpinan di dalam perusahaan, tapi kepada pihak luar. Oke, lanjut. Selanjutnya, jadi orang yang melakukan pelaporan ini disebut whistleblower, ya. Bisa satu orang, sekali lagi bisa juga beberapa orang yang berada di dalam perusahaan atau organisasi tadi. Selanjutnya, supaya menghemat waktu ya, saya tidak akan terlalu panjang lebar menjelaskan, mungkin nanti bisa ditanya jawab saja. Nah, ini yang persoalan yang terjadi kalau kita melihat dari sisi sosiologi korupsi di Indonesia ya. Whistleblowing ini sangat erat kaitannya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam hal perilaku korupsi. Walaupun tidak murni, maksudnya gini, whistleblowing itu bisa apa saja, kecurangan apa saja, tapi yang banyak terjadi itu adalah perilaku korupsi, kecurangan dalam hal perilaku korupsi. Kemudian yang nomor berikutnya bisa saja pelecehan dan sebagainya. Tapi yang paling banyak terjadi adalah perilaku koruptif di dalam perusahaan atau organisasi. Nah, dilemanya kalau kita lihat dari perspektif sosiologi korupsi, seorang whistleblower ketika dia memutuskan untuk mengadukan atau menyampaikan atau melaporkan apapun itu sebutannya, dia mengalami dilema. Yang pertama, pencemaran nama baik. Nah, ini sering sekali terjadi ya pada saat sekarang ini. Orang mengalami dilema ketika dia harus mengadukan atau menyampaikan suatu kecurangan. Ini seperti bumerang terhadap diri dia. Nanti jangan-jangan kalau tidak terbukti, bisa-bisa malah si pengadu ini yang kena ya, si malakama ya. Dia justru mengalami hal yang disebut pencemaran nama baik. Kalau misalnya tidak terbukti aduan atau laporan yang dia lakukan. Itu dilema yang pertama. Dilema yang kedua bagi seorang whistleblower itu adalah sanksi sosial. Sanksi sosial ini biasanya dari para rekan-rekan kerja. Ketika dia melakukan aduan atau laporan atau membocorkan kecurangan yang dilakukan oleh rekan kerja misalnya, dalam hal ini misalkan banyak yang melakukan kecurangan itu, justru si pelapor ini mengalami sanksi sosial. Ya bisa dikucilkan, dicemooh. Artinya justru yang melaporkan yang terkena sanksi gitu. Itu
tidak bisa kita pungkiri dilema ini ada, sanksi sosial ini. Kemudian yang ketiga, keamanan dan keselamatan yang terancam. Ya, ini misalnya kalau jenis kecurangannya sangat besar gitu ya, sehingga ada dilema dari seorang pelapor atau pengadu ini, apakah keamanan dan keselamatan saya bisa terjaga? Siapa yang bisa menjamin keamanan dan keselamatan saya ketika saya melakukan pengaduan? Mungkin sekarang ada lembaga perlindungan saksi dan korban, tetapi kita tidak bisa memungkiri sebagai seorang manusia, ketakutan itu pasti ada mengenai jaminan keamanan dan keselamatan. Kemudian yang keempat, kurangnya bukti dan saksi. Ini juga menjadi persoalan seorang whistleblower ketika saya misalnya mengadukan kecurangan yang terjadi di kantor saya. Buktinya tentu harus ada. Kemudian jangan-jangan saya tahu misalnya rekan kerja saya dia juga mengetahui nih kecurangan ini. Saya ajak untuk bersaksi belum tentu mau. Saya berani belum tentu orang lain berani. Ya, itu menjadi dilema seorang whistleblower, mencari kawan yang sama-sama berani belum tentu dapat gitu. Karena setiap orang pasti berbeda persepsinya tentang kecurangan yang terjadi di perusahaan atau di organisasinya. Yang terakhir, kenapa orang kadang-kadang juga malas untuk mengadukan, malas untuk menjadi whistleblower karena pesimis akan adanya perubahan. Ini juga hasil penelitian yang dilakukan ya tahun 2018. Banyak orang yang pesimis. Oke, saya mengadukan kecurangan, saya mengadukan ketidakberesan di lembaga, di institusi atau di organisasi saya, tapi ya kalau berubah, kalau enggak ngapain gitu kan. Nah, jadi ada perasaan pesimis akan adanya perubahan. Belum tentu dengan saya melapor ini akan terjadi perubahan ke arah yang baik. Jadi ada perasaan seperti itu. Itu beberapa dilema whistleblower yang umumnya terjadi di kalangan para pekerja atau para karyawan di lembaga atau di perusahaan atau di berbagai satker kita ya, khususnya di ASN. Oke, next. Nah, ini kaitannya dengan dilema tadi. Kalau saya bicara perspektif sosiologi korupsi, mengapa di Indonesia whistleblowing ini sulit populer? Pertama, budaya malu. Kenapa saya katakan budaya malu ya? Kita ini memang di karakter orang Indonesia ini membudayakan yang namanya malu itu. Sejak kita kecil bahkan budaya malu ini diajarkan kepada kita turun-temurun. Mau angkat tangan aja malu-malu biasanya. Ya, kemudian apalagi ketika kita membicarakan hal yang buruk ya, whistleblowing ini kan ngomongin sesuatu yang buruk nih di perusahaan kita sendiri, tempat kita kerja, itu budaya malu itu pasti ada. Aduh, malu saya mau ngomong gitu kan, gimana ya rasanya, itu selalu ada di dalam diri orang gitu. Tidak semua orang dengan mudah mengepinggirkan budaya malu dalam dirinya sendiri itu. Tidak semua orang. Jadi budaya malu ini karena sudah turun-temurun diajarkan oleh nenek moyang kita sebagai orang Indonesia, akhirnya mau speak up itu malu gitu. Jangankan mau ngomong kejelekan, ngomong biasa aja kadang-kadang kita malu kan gitu. Nah, ini yang membuat whistleblowing ini sulit populer gitu. Yang kedua, sejak dini atau sejak kecil kita tidak diajarkan untuk menjadi tanda kutip pengadu. Tanpa sadar mungkin kita juga mengajarkan ya kepada anak-anak kita jangan jadi pengadu. Karena kita memang karena saya dari melihat dari perspektif sosiologi, secara terkonstruksi di kepala kita memang pengadu itu tidak baik. Ya, pengadu itu tidak baik. Apalagi di dalam agama kan juga diajarkan ini memang persinggungan yang sangat-sangat erat antara doktrin agama dengan doktrin hukum ya. Di agama banyak, apalagi masyarakat banyak yang terdoktrin mengikuti ajaran agama, misalnya gini, jangan kamu membuka aib orang lain. Mungkin saat ini aibmu sedang ditutupi oleh Tuhan, tapi
jadi siapa tahu nanti aibmu sendiri yang akan dibuka. Nah, ada ketakutan-ketakutan seperti itu untuk menjadi seorang tanda kutip pengadu ya. Kemudian ketika saya menjadi seorang pengadu, ada pula doktrin yang mengatakan begini, memangnya kamu udah baik, memangnya kamu sendiri udah bagus, jangan sok suci deh jadi pengadu-pengadu, kamu sendiri juga banyak kejelekannya, banyak kekurangannya dan sebagainya. Nah, karena kita diajarkan sejak dini seperti itu, akhirnya ada perasaan enggan dari individu untuk menjadi seorang whistleblower. Kita memang tidak diajarkan untuk menjadi pengadu itu. Ya selain itu tadi, karena salah satunya doktrin agama yang mengajarkan untuk tidak membuka aib orang lain, karena siapa tahu aib kita sendiri juga suatu hari akan dibuka. Itulah yang terjadi secara fenomena di Indonesia. Kenapa whistleblower itu sulit untuk populer? Karena kita bersinggungan dengan doktrin-doktrin yang mengajarkan seperti itu. Yang ketiga, mempersulit diri sendiri. Ya, ada perasaan bahwa ketika saya melakukan aduan itu justru mempersulit saya, merepotkan, akan berhadapan dengan banyak masalah. Nanti saya dipanggil ke sini, habis dari sini dipanggil lagi ke sini, nggak kepengen ribet gitu. Mempersulit diri sendiri itu nggak jadi duit juga. Kalau orang Kalimantan mungkin ngerti ya, kada jadi nggak jadi beras juga, jangan ngadu-ngadu gitu kan. Nah, jadi nggak, justru mempersulit diri kita, dapat duit kagak misalnya kan, dapat apa enggak. Ada perasaan seperti itu, tidak terkonstruksi sedemikian rupa di kepala kita bahwa ini tujuannya memang bagus loh untuk kemajuan, untuk kebaikan perusahaan atau organisasi kita. Tapi pikirannya masih secara individualis. Apa yang saya lakukan ini justru akan mempersulit diri saya, sehingga saya tidak mau menjadi seorang whistleblower. Ya, ada pikiran-pikiran seperti itu. Kemudian yang keempat, kita bicara citra perusahaan, citra organisasi, dan citra kantor. Ada pikiran juga seperti itu ketika saya misalnya melihat kecurangan terjadi di kantor saya. Kalau saya mau melakukan aduan, khususnya whistleblowing yang eksternal ya, nanti citra perusahaan atau citra kantor saya menjadi jelek. So I was the black sheep gitu kan. Saya jadi tukang ngejelek-jelekin organisasi sendiri. Dan kita selalu juga diajarkan untuk menjaga nama baik kantor, menjaga nama baik perusahaan. Nah, ini terbentur dengan kewajiban kita sebenarnya untuk melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi di kantor kita, ya. Jadi ada perasaan seperti itu juga. Kenapa orang menjadi enggan untuk menjadi seorang whistleblower? Karena ya tadi, ingin menjaga citra perusahaan, ingin menjaga citra organisasi agar selalu tampak baik di masyarakat. Yang kelima, ada rasa kekeluargaan. Nah, ini konflik kepentingan. Rasa kekeluargaan dengan teman sejawat ketika misalnya teman kita melakukan kecurangan. Ada perasaan tidak enak. Atau perasaan balas budi. Misalnya kita merasa hutang budi, hutang jasa dengan orang yang melakukan kecurangan tadi, sehingga kita enggan untuk melaporkan. Ya, ada rasa-rasa seperti itu. PKU atau rasa sungkan ya mungkin, apalagi kalau misalnya kita masih punya hubungan pertemanan yang akrab, hubungan pertemanan yang dekat dengan orang yang melakukan kecurangan, maka sulit biasanya untuk kita maju melakukan pengaduan atau melaporkan kecurangan tersebut. Yang terakhir, tidak adanya kejelasan atau batasan aturan. Tidak semua orang mengerti masalah aturan ini, ya, batasan-batasannya. Dalam hal ini saya beri contoh misalkan transparansi. Transparansi perusahaan dalam hal atau kantor dalam hal keuangan misalnya ya. Saya anggap saya di kantor saya tidak tahu pasti tuh keuangan kantor tuh kayak gimana gitu. Apakah saya berhak untuk meminta laporan keuangan juga? Saya nggak tahu, saya berhak apa enggak sih? Nah, batasan ini yang kita tidak semua pihak itu mengerti gitu. Terus misalnya tukang sapu,
nggak dia minta ini laporan keuangan kantor? Misalnya dia merasa kayaknya kok ada kecurangan nih, kok kayaknya logistik untuk kebersihan kayaknya berkurang nih bulan ini, jangan boleh nggak dia minta transparansi keuangan masalah pembelanjaan gitu. Nah, tukang sapu loh ini misalnya ya. Nah, siapa saja sih yang berhak untuk meminta itu batasan itu masih mungkin tidak jelas di setiap kantor, masih banyak saya pikir kantor-kantor yang nggak ada kejelasan mengenai batasan transparansi. Siapa saja yang berhak untuk meminta transparansi? Kalaupun ada kejelasan itu, ya kembali lagi ke rasa sungkan, rasa tidak enak, itu pasti ada. Justru malah kalau saya minta transparansi, malah nanti saya menerima sanksi sosial kan, gitu. Itu menjadi persoalan sebenarnya mengenai batasan-batasan aturan. Mohon izin Ibu Parinia mengingatkan waktu tersisa 2 menit. Ya, tinggal 2 slide kok, tenang aja. Oke, berikutnya langkah penerapan whistleblowing ya. Langkah penerapan whistleblowing ini yang pertama tentu saja harus ada kepercayaan pada karyawan, ya kan? Ketika ada karyawan yang melakukan aduan, sejatinya seorang pimpinan atau atasan yang menerima aduan tersebut tidak lantas justru menghakimi atau memberi sanksi sosial terhadap si pengadu tadi. Tapi ada rasa kepercayaan kepada karyawan yang melakukan aduan tersebut. Termasuk dalam hal ini kebijakan keterbukaan. Nah, itu tadi seperti saya sampaikan, siapa saja yang berhak memperoleh transparansi ini harus jelas. Kemudian ada kotak saran anonim. Saya pikir ini sebenarnya sudah banyak ya di kantor-kantor, di berbagai instansi kotak saran anonim ini, tapi ditindaklanjuti tidak. Kadang-kadang ada orang yang malas tadi itu untuk memberi saran, paling juga nggak diapa-apain kotak sarannya gitu. Nah, ini harus jelas. Mungkin perlu ada laporan secara berkala dari suatu organisasi atau suatu kantor mengenai tindak lanjut dari kotak saran yang masuk. Kemudian kerjasama dengan pihak ketiga. Dengan pihak ketiga ini dalam artian ketika perusahaan untuk menghindari yang namanya konflik kepentingan, menghindari sanksi sosial, ada baiknya persoalan ini diserahkan kepada pihak ketiga. Oke, slide berikutnya. Ini tadi terkait konflik kepentingan ya. Ada 3 hal di sini: rekrutmen pegawai, pemberlakuan sanksi, kerjasama antar lembaga. Kenapa persoalan ini menjadi momok yang tidak pernah selesai? Karena rekrutmen pegawai juga kadang-kadang kita bermasalah ya, terkait dengan isu-isu kekerabatan. Itu sudah sangat lumrah terjadi di Indonesia. Kemudian pemberlakuan sanksi juga seperti itu. Kita tidak bisa begitu tanda kutip tegas dalam hal pemberlakuan sanksi ketika kita terkait dengan konflik-konflik kepentingan yang terjadi. Kemudian kerjasama antar lembaga ini juga perlu diperhatikan sebenarnya, sama seperti tadi saya katakan, perlu ada kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengatasi masalah whistleblowing ini agar pihak ketiga ini bisa bersikap netral ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita memerlukan peran dari pihak ketiga untuk sisi yang netral dari penyelesaian persoalan ketika ada terjadi pengaduan atau pelaporan kecurangan di suatu instansi. Saya pikir itu Pak Fatur, karena waktu juga sangat sempit ya, supaya ada waktu untuk tanya jawab, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari Ibu Farinia Damayanti. Kemudian selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Dr. Andes Suarsono Muhammad MA selaku Mitra Bestari Jurnal Integritas yang akan menyampaikan soal menilai partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi melalui kredibilitas dan akuntabilitas pelayanan publik. Jadi Bapak Suarsono Muhammad ini adalah dokter perusahaan yang kesehariannya berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ekonomi, Magister Manajemen dan Magister Teknik Industri pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Beliau juga berperan sebagai Ketua Bidang Bisnis Yayasan Badan Wakaf
UII pada 2008-2013 dan pemilik Lukia Royal American Brownies. Nah, ini juga beliau pernah menjadi dekan Fakultas Ekonomi UII dari 98 sampai 2006. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Suarsono Muhammad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih diundang dan alhamdulillah kita bisa ketemu. Saya akan ngomong dua hal. Beberapa menit pertama untuk cerita tentang tulisan saya singkat nih. Yang kedua mungkin ada titipan dari Mas Budi dan kawan-kawan untuk ngomong soal jurnal. Bener ya Mas Budi ya? Betul Pak Don, terima kasih Pak. Di dunia ini itu setahu saya sampai saya berhenti jadi penasihat KPK tahun 2015 itu cuma ada dua mazhab, dua school of thought tentang pemberantasan korupsi setahu saya, dari baca maupun dari kunjungan studi banding ke luar negeri maupun pengalaman di KPK. Mazhab yang pertama itu korupsi itu hanya bisa diberantas dengan penindakan. Itu mazhab yang pertama. Dan contohnya ada, yaitu tidak lain tidak bukan, yaitu Singapura. Berhasil. Nah, sederhana itu. Korupsi, kata KPK Singapura, hanya bisa diberantas dengan penindakan. Itu mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, korupsi diberantas dengan penindakan dan pencegahan. Itu Hong Kong, KPK Hong Kong. Porsi penindakannya itu lebih besar daripada porsi pencegahannya. Ya, itu KPK Hong Kong. Nah, KPK Indonesia ini didirikan dengan belajar di dua KPK tersebut, tetapi kemudian diputuskan lebih condong ke KPK Hong Kong. Oleh karena itu, ada penindakan dan ada pencegahan. Pada tahun 2015, itu KPK Indonesia itu kalau saya tidak keliru, nomor 3 terbaik di dunia loh, setelah Singapura dan Hong Kong. Nah, sekarang penindakan korupsi di Indonesia itu juga tetap mengikuti mazhab Hong Kong. Ada penindakan, ada pencegahan. Tetapi kesan saya, pencegahannya itu lebih besar daripada penindakannya. Gitu. Mungkin tidak hanya KPK, lembaga penegak hukum yang lain juga memiliki pola pikir yang sama. Pencegahan diutamakan dibanding penindakan. Pertanyaan saya adalah, apakah ada contoh di dunia korupsi itu bisa diselesaikan dengan pencegahan memiliki porsi yang lebih besar daripada penindakan? Setahu saya nggak ada. Setahu saya nggak ada. Ya, setahu saya nggak ada. Jadi apa Indonesia ini mau menjadi perkecualian di dunia? Unik. Nah, itu pertanyaan saya. Ya. Jadi mau memberantas korupsi dengan mazhab baru yang memberikan porsi pencegahan lebih besar daripada penindakan. Oleh karena itu, saya katakan di kalimat pertama ini, itu korupsi dan kualitas pelayanan publik itu tetap saja menjadi persoalan klasik di Indonesia. Bahkan mungkin agak malu saya bilang, berusaha sebetulnya saya menghindari bahwa korupsi dan rendahnya kualitas pelayanan publik itu semacam kebudayaan kita, gitu, ya. Itu agak malu saya bilang, ya. Jadi kalau tadi Pak Profesor Laksono bilang
kapan pencegahan bergeser ke penindakan, dan sekarang ada modus-modus baru yang lebih canggih dalam korupsi, saya bilang yang klasik saja belum selesai, apalagi yang baru. Ya, yang kuno model korupsi kuno aja itu nggak selesai di Indonesia. Ya, saya sebut contoh sederhana, ya. Perizinan sama pengadaan itu kan korupsi paling klasik gitu. Bahkan harus dikatakan perizinan itu merupakan simbol kekuasaan. Hanya orang berkuasa yang bisa memberi izin. Kalau tidak berkuasa tidak bisa memberi izin. Sampai hari ini kalau ada orang cerita, perizinannya itu mudah loh, perizinannya itu beres loh, itu saya tuh senyum-senyum gitu dalam hati, tenane gitu, kira-kira gitu, apa ya gitu, kira-kira gitu ya. Ya, pelayanan publik juga gitu, nggak usah jauh-jauh di Kalimantan, di dekat-dekat Universitas Lambung Mangkurat, di kota-kota besar saja lah, di Jawa ini, waduh, luar biasa. Pengalaman saya sederhana misalnya nih, saya pernah ngurus izin sendiri, malu kan, mantan penasihat KPK kok pakai maklar, ngurus surat itu saya urus sendiri. Itu dari jam 1 siang, itu selesainya jam 5 sore. Dan yang lucu begini, karena ya agak-agak ngerti sedikit gitu, kemudian saya tanya sama teman sebelah saya yang juga ngurus surat itu, kemudian dia tanya sama saya balik, Pak, di ruangan ini semua orang yang ngurus ini sebanyak 51 saya hitung, kata dia. Itu saya yang tidak kenal itu cuma 2 orang, yaitu bapak sama ibu itu. Loh, memangnya yang 49 siapa mas? Yang 49 itu saya semua kenal Pak. Itu semua adalah orang-orang yang tiap hari datang ke sini, dan oleh karena itu pelayanan cepat. Nanti bapak berdua sama ibu itu akan dilayani paling akhir. Itu belum lama loh. Itu kalau saya boleh nyebut 49 itu maklar untuk menguruskan surat-surat. Itu kan luar biasa, ya kan? Pada zaman lama Orde Baru itu sering orang bilang negara itu tergantung minyak, pendapatan negara APBN revenue 70% bergantung minyak. Maka kemudian waktu itu ada dalil normal kalau rakyat nggak dilayani, uang pendapatan negara itu dari minyak, nggak dari rakyat. Nah sekarang itu sudah berbalik loh. 70% pendapatan negara itu dari rakyat, dari pajak. Seperti yang diceritakan oleh Bapak Kepala Wilayah Pajak tadi. 70% mungkin sudah lebih. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kemudian rakyat sudah dilayani dengan lebih baik ketika ketergantungan negara pada pajak itu sudah demikian besar. Nah, ada guyonan ini, negara tidak pernah bergantung pada rakyat, Pak Sosono. Loh, emangnya sama siapa kau bilang? Yang bayar pajak paling besar itu bukan rakyat. Lah siapa? Konglomerat, katanya gitu. Oh begitu, aku bilang gitu. Jadi mungkin logiknya di situ ya. Logiknya, saya nggak berani serius-serius soal itu ya. Ya. Jadi kalau yang klasik, konservatif, kuno belum selesai, pelayanan juga seperti itu saja, maka apa yang salah dengan kita ini? Apa yang salah? Apa yang salah? Ada profesor dari Singapura sana, namanya John S. T. Kwah, itu menulis buku Curbing Corruption in ASEAN Countries, An Impossible Dream, diberi tanda tanya. Ini bukunya ini mahal ya bukunya. Di kantor KPK aja tidak ada ya. Jadi nggak tahu sekarang ya. Sudah lama saya nggak ke KPK. Ya. Nah, jawaban Kuah itu positif. Jadi itu bukan impossible dream, tapi itu probable dream. Jadi bukan saja possible. Nah, tapi ternyata
mengajukan syarat yang luar biasa sulit loh. Syarat yang pertama adalah ada political will yang kuat dari pemegang kekuasaan tertinggi. Di saat yang sama ada partisipasi publik yang luar biasa. Nah, orang segera bertanya, political will itu sukarela atau kita rebut atau kita dorong, gitu, ya, gitu, ya kan? Apakah political will misalnya dari penguasa tertinggi di Republik Indonesia itu datang tiba-tiba karena terima wangsit misalnya gitu ya? Tetap juga ya. Apa karena apa atau harus ada desakan politik? Sudah terbukti bahwa saya kira tidak berlebihan, banyak koran menulis, banyak orang menulis bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang political will itu semakin hari semakin melemah. Dan kalau political will semakin melemah, maka otomatis konsekuensinya partisipasi publik juga makin melemah. Rakyat kok disuruh berani, suruh ikut whistleblower, bicarane gitu ya kan? Itu memerlukan lingkungan politik yang sangat kondusif seperti di Singapura, sehingga barulah rakyat kemudian berani untuk berbuat sesuatu di luar kenormalan. Itu yang pertama. Sudah berapa menit ini Mas Fatur Rahman? Tinggal 3 menit Pak. Gimana? Tinggal 3 menit. Aduh, ya sudah, sekarang saya ngomong jurnal. Nah, itu kalau ngomong nggak bahasa nih ya. Ya, repot nih ya. Jurnal. Jadi KPK itu nanti boleh ditanya saya ya. Ini baru halaman 1 ya. Jurnal KPK itu yang diterbitkan namanya Jurnal Integritas. Terbit pada akhir tahun 2015 pertama kali. Setiap tahun terbit 2 kali. Dan makin hari itu makin kredibel. Ya. Tetapi saya ingin katakan pada bapak-bapak, ibu-ibu adalah ada orang-orang yang ajak gitu menulis di situ. Yang paling banyak adalah hukum, sosiologi, gitu, ya, pendidikan, gitu. Itu hampir selalu ada, ya, selalu ada agama, ya. Dari korupsi itu dosa, gitu. Tapi kemudian ada yang nambah, ya kalau orang agama lebih pinter dia, gitu, ya. Saya nggak berani melanjutkan. Ya kan? Nah, jadi hukum, sosiologi, politik, agama, pendidikan itu hampir selalu ada artikel yang muncul. Tapi ada artikel-artikel, ada tulisan-tulisan, ada akademisi yang sangat jarang menulis tentang korupsi. Salah satu yang sangat jarang menulis ini adalah ekonom. Itu ya. Mungkin berpikirnya ekonom itu nulis tentang korupsi itu berisiko. Gitu, ya. Satu-satunya ekonom yang paling rajin menulis setahu saya di Indonesia itu ada ekonom dari Universitas Gadjah Mada namanya Rimawan, Mas Rimawan. Itu rajin menulis. Nah, ekonom yang lain coba lihat ya kan pendidikan gitu ya. Ekonom yang lain sangat jarang menulis. Itu yang pertama. Jadi saya sungguh berharap ada ekonom yang menulis untuk jurnal integritas KPK. Jangan tanya honorariumnya lah, saya kira bagus ya Mas Budi ya. Yang kedua adalah antropologi. Saya ingin cerita bahwa korupsi dekat dengan kebudayaan. Petani mencangkul, alatnya cangkul, bertani itu. Tapi ada yang bilang, penguasa itu alatnya apa? Untuk bukti penguasa, itu 2, meja sama pulpen. Nah, menjelaskan hal seperti itu, bahwa pulpen dan meja itu gantinya cangkul, dan karena itu pulpen dipakai mencangkul dan menghasilkan uang, itu hanya bisa dilakukan oleh antropolog. Ya, jadi saya berharap ada teman-teman antropologi yang ikut menyumbangkan tulisannya pada jurnal integritas yang akan datang. Yang ketiga, saya ingin ada tulisan-tulisan yang spesifik, gitu ya. Tidak bicara korupsi secara umum. Misalnya ada korupsi sumber daya alam, itu sudah lumayan.
Tapi ada korupsi tentang jasa kesehatan tadi. Ada korupsi di perpajakan misalnya. Ada pada tema-tema yang lebih kecil gitu, yang selama ini tertinggal. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini sangat sulit ya. Hampir tidak ada korupsi di Indonesia. Itu yang dilakukan oleh sendirian, oleh seorang pejabat sendiri. Itu tidak ada. Pastilah korupsi itu dilakukan melalui bantuan yang dikenal dengan maklar korupsi. Ya. Jadi saya berharap ada teman-teman yang spesifik memberikan perhatian pada maklar korupsi. Sesungguhnya apa yang dia lakukan? Bahkan harus dicatat, maklar inilah yang melindungi koruptor. Bahkan inisiatif melakukan korupsi itu jangan dikira datang dari si pelaku utama, tapi seringkali maklar ini membukakan pintu untuk terjadinya korupsi. Oleh karena itu nanti pada tanggal berapa gitu ya Mas Budi, awal Oktober apa minggu kedua Oktober itu akan dibuka klinik menulis untuk jurnal integritas. Yang satu Bu Ningrum, guru besar dari Sumatera Utara, dan yang satu saya, dan itu ada panduannya. Dan di samping ada panduan umum, ada tambahan penelitian kualitatif dapat menyesuaikan dengan kerangka sebagaimana lazimnya yang digunakan pada disiplin ilmu masing-masing. Jadi cukup fleksibel, dan sungguh kami berterima kasih pada Bapak Ibu, saudara-saudara yang bersedia untuk ikut dalam klinik penulisan jurnal yang insya Allah kita mulai pada tanggal 15 Oktober dalam waktu dekat ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Satu lagi. Boleh ya? 1 menit aja. Di masa depan, itu ada satu perspektif baru. Ini bukunya nih, baru nih. Nah, nih. Political Capitalism. Dia bilang di masa depan itu elit ekonomi dan elit politik itu akan bekerja sama untuk membangun keuntungan mereka berdua dan melupakan massa. Dan akibatnya eksploitasi akan makin kuat, dan dalam situasi itu maka elit politik akan melindungi elit ekonomi, dan di saat yang sama elit ekonomi akan melindungi elit politik. Ada kelindan antara kekuasaan dan kekayaan. Aduh, saya bayangkan ngeri ya. Dalam bahasa politik sekarang ini disebut dengan oligarki. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Wasono Muhammad yang sudah banyak memberikan kita pencerahan terkait dengan materi yang dibawa beliau, juga jurnal integritas. Sepertinya juga Mas Febri Diansyah sudah bergabung di Zoom kita. Waktu ada 30 menit, oleh karena itu tadi hasil koordinasi dengan panitia kita kompilasikan saja menjadi 6 pertanyaan yang sudah dipilih oleh panitia. Ada pertanyaan dari panitia Pratjaksa, Lina Harahap, Angga Wijaya, Mariatul Kintia, Liza Najifah, kemudian Ibu Rosmawati, ada Arya Sena Wisesa Subrahna, dan Jamila Lestiawati. Pertanyaan pertama ini ditujukan kepada Prof. Laksono Tristantoro terkait dengan bagaimana cara ikatan profesi ataupun pemerintah mencegah atau mengatasi pihak Vaskes yang berburu pasien COVID sebanyak-banyaknya dengan mengubah data pasien yang seharusnya tidak COVID menjadi COVID atau dengan cara-cara yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu ditujukan kepada Bapak Dirjo Supriyatna tentang bagaimana cara Kanwil DJP dapat memastikan setiap pegawainya, terutama yang bersinggungan langsung dengan wajib pajak, tidak menerima gratifikasi maupun pemotongan. Misalnya pajak seorang wajib pajak hingga ratusan juta, tapi dengan kewenangannya seorang pegawai Kanwil bisa mengubah suatu keputusan. Apakah Kanwil
DJP mengetahui harta kekayaan masing-masing pegawainya. Dengan mengetahui hal tersebut, Kanwil DJP dapat dukungan dari instansi untuk menegakkan integritas pegawai. Nah, kemudian yang pertanyaan ketiga, kemudian pertanyaan kelima dan keempat ini ada 3 langsung ditujukan kepada Ibu Farini Damayanti terkait dengan bagaimana cara seorang whistleblower melaporkan kejadian korupsi tetapi ia sendiri tidak terkena sebuah kasus atau hal lainnya. Khawatirnya seorang whistleblower ketakutan melaporkan karena ia akan terseret juga di kasus tersebut. Mengetahui kenaikan harta seorang pegawai yang tidak wajar, apa perlindungan bagi whistleblower? Kemudian juga ada pertanyaan berikutnya tentang karena APBN berasal dari pajak, bentuk pengawasan masyarakat yang ideal terhadap kecurangan di instansi pemerintah itu seperti apa? Efektifkah aparat pengawas internal? Kemudian satu lagi ditujukan kepada Ibu Farinia, apakah whistleblower internal dapat melapor langsung kepada UPG atau KPK? Bagaimana cara melakukan penjelasan saat penyuluhan agar seorang dapat berani bertindak sebagai whistleblower? Kemudian pertanyaan ke-6 yang terakhir ditujukan kepada Bapak Suwarsono Muhammad, apakah wilayah bebas korupsi dan fungsi APIP sudah bisa mengurangi tindakan korupsi atau penyalahgunaan anggaran untuk pelayanan publik? Nah, tadi sudah ada 6 penanya yang sudah kita kompilasikan, yang juga banyak mewakili tentunya dari beberapa atau banyak penanya. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada Bapak Picu Supriyanto ya untuk menjawab pertanyaan di kesempatan pertama. Mana nih? Baik Pak. Baik Pak. Pak Rahmat. Maaf. Bapak Rahmat dari